temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui sudah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya. Dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM, ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya. Gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Bapak kita kuliah di UGM tahun 1980, ngambil jurusan teknologi kayu kehutanan ya. Ijazahnya, transkripnya ada di QM, jangan bilang-bilang palsu. Nah, terus ini guys, di akhir semester berteman dengan Ibu Iriana dan akhirnya menikah. Nah, ini guys, fotonya Bapak Jokowi sama Ibu Iriana. Tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada. Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Entah apa yang dipikirkan oleh Pak Egy Sujana ini, sampai sebegitunya gitu loh mau menggugat Pak Jokowi. Mereka ini kayaknya gerombolan-gerombolan sakit hati semua. Gerombolan barisan-barisan sakit hati yang dimana jagoan mereka tuh kalah di pemilu kemarin. Jadi sampai sekarang sakit hatinya tuh tidak bisa dihilangkan gitu loh, dipendam pun nggak bisa. Karena di pikiran mereka tuh hanya ada kebencian kepada Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar ijazah palsu yang tidak ada habisnya ya. Bahkan di momen hari raya seperti ini juga masih santer di banyak media sosial ya tentang tuduhan ijazah Jokowi yang diduga palsu. Ini sebetulnya keuntungan bagi Jokowi, yaitu dirinya akan terus menjadi trending topik di negeri ini, selalu dibicarakan oleh masyarakat dan diingat oleh segenap rakyat tanpa harus mengeluarkan biaya branding image yang sangat tinggi. Iya toh? Iyalah, makanya saya kok nggak ngerti gitu ya, betapa bodohnya si para pembenci Jokowi. Katanya kalian benci Jokowi, tapi kegiatan Anda ya, kelakuan Anda ya, telah membuat Jokowi semakin bertahta di hati rakyat Indonesia. Iya kan? Iya. Dan terbaru teman-teman ya, ijazah Jokowi dibanding-bandingkan dengan ijazah orang lain, seorang perempuan yang lulus di tahun yang sama. Katanya ijazah Jokowi kelihatan palsunya. Aduh, apalagi sih tuduhan kalian ya kan, ujung-ujungnya nanti hanya editan ya kan, dan nggak bisa membuktikan karena kalian itu bisanya cuma membacot, menyebarkan hoax. Kalau nggak menyebarkan hoax ya kemakan hoax cuma 3 ini gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada segenap teman-teman semua. Saya memohon maaf jika ada salah kata selama ini ya, di momen lebaran ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, ini dia videonya. Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Entah apa yang dipikirkan oleh Pak Egy Sujana ini, sampai sebegitunya gitu loh mau menggugat Pak Jokowi. Mereka ini kayaknya gerombolan-gerombolan sakit hati semua. Gerombolan barisan-barisan sakit hati yang dimana jagoan mereka tuh kalah di pemilu kemarin. Jadi sampai sekarang sakit hatinya tuh tidak bisa dihilangkan gitu loh, dipendam pun nggak bisa. Karena di pikiran mereka tuh hanya ada kebencian kepada Pak Jokowi.
kebencian kepada pemerintahan Pak Jokowi. Jadi jangan heran jika mereka ini datang hanya untuk membuat ribut di negara ini. Teruntuk Bapak Jokowi, Bapak harus banyak bersabar Pak. Beginilah keadaan masyarakat di negara kita ini. Mereka tuh hanya bisa melihat yang jelek. Dan mereka tidak pernah merasakan kebaikan Bapak selama Bapak menjadi presiden. Saya tahu kok, saya dulu tidak suka dengan Pak Jokowi, saya akui. Tetapi semenjak Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo, disitulah saya mulai tersentuh dengan kebaikan Bapak. Jadi untuk gerombolan-gerombolan sakit hati, lebih baik kalian bertobat daripada kalian buat ribut di negara ini, menjadi semakin memperparah keadaan di negara ini. Kami jujur sangat capek melihat gerombolan-gerombolan sakit hati kayak Egy Sujana ini, termasuk Amin Rais dan gerombolannya lah. Kalau kalian tidak suka ya lebih baik keluar dari negara ini. Itu sih yang terbaik. Terima kasih. Tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada. Pak Egy Sujana, Pak Egy Sujana. Semakin tua tuh kok perilakunya kayak anak-anak gitu loh. Kok Bapak, pemikiran Bapak tuh sempit. Kayak tidak ada tempat untuk menyampaikan ekspresi. Sampai sekarang Bapak membicarakan ijazah Pak Jokowi. Apakah tidak ada topik lain, Pak? Bapak ini dendamnya sampai sejauh mana gitu loh. Kok kebencian Bapak sampai sekarang tidak pernah terselesaikan. Kami rakyat Indonesia tahu kok bahwa Pak Jokowi itu orang baik. Janganlah Bapak memfitnah bahwa Pak Jokowi itu adalah orang jahat. Kami tidak terima Pak. Bapak bilang ijazah Pak Jokowi tidak ada. Apa urusannya Bapak dengan ijazahnya Pak Jokowi? Tidak ada urusan Bapak dengan ijazahnya Pak Jokowi. Bapak itu seharusnya memperbaiki diri dan akhlak. Umur sudah semakin tua. Takutnya nanti, maaf kata, dipanggil yang Maha Kuasa. Sudah bawa tanah Pak, Bapak tuh. Soalnya Bapak tuh sadar diri, berpikir ke depan gimana. Bukannya berperilaku kayak anak-anak seperti ini. Malu kami melihat Bapak tuh, malu. Sudah bawa tanah, bukan berperilaku baik, malah bertambah jahat. Memalukan banget. Mbah, Mbah Egy, sehat Mbah. Ya, udah tua Mbah, ya kan? Ingat, usia semakin tua itu seperti kelapa itu loh Mbah. Seharusnya semakin banyak santannya, ya kan? Jangan cuma tua macam kayak gini, ya kan? Tua kalau seperti Anda ini nggak ada yang hargai Mbah, ya. Itu seperti tua kejemur. Hah? Gini loh, Jokowi ini sudah nggak jadi presiden, Mbak. Nggak akan ada yang ngalang-ngalangin kalau Anda punya bukti. Tunjukin buktinya gitu loh. Jangan minta bukti. Anda memperkarakan ijazahnya Jokowi ya kan. Bahkan tadi menyebutkan bukan hanya ijazah kuliahnya. SD, SMP, SMA juga katanya ijazahnya palsu semua. Ya kan? Masa sebodoh-bodoh orang, Mbak, ijazahnya palsu semua bisa jadi presiden? Kalau memang Pak Jokowi memalsukan semua ijazahnya, waduh, bodoh kali Pak Jokowi ini ya, berani kali dia bermain-main gitu loh. Jadi gini aja, kalau Anda ngerasa punya bukti, udah perkarakan, Mbah. Bambang Tri sama Gus Nur aja juga berakhir di balik jeruji besi karena mereka nggak memiliki bukti gitu loh. Jangan minta bukti, tunjukkan buktinya karena kalian yang mendalilkan ya. Lanjut. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing. Ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM, ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gue yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan time New Romance teman-teman. Jadi gue ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gue yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja.
dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. I just found my graduation certificate from Forest Faculty, ya kan? Jadi ini kalau saya artikan kurang lebih gitu ya. Ya tadi sudah dijelasin sebetulnya ya oleh si yang mendubbing. Ya udahlah nggak usah saya sebutin ya, nggak usah saya jelasin. Karena bahasa Inggris saya juga asal-asal bisa gitu. Cuma, ya kan? Cuma, ya kan? Saya curiga gitu loh, apakah benar yang bagian bawah yang Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu ditulis menggunakan ketikan itu, ya kan? Ketikan itu benar-benar di ijazahnya Joko Widodo. Atau saya bertanya, apakah yang bagian atas itu benar-benar ijazah atau jangankan itu jangan-jangan itu dokumen lain gitu loh, ya kan? Karena apa? Justru menurut saya yang tidak masuk akal ini ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya justru mencurigai itu ijazah yang bagian atas, yang ada foto perempuannya tadi. Kenapa? Karena di bagian atasnya sudah diketik tuh, diberikan di Yogyakarta ya kan pada tanggal kemudian dekan koma gitu ya. Kan menggunakan ketikan. Lah kenapa nama dekannya ditulis menggunakan spidol? Nah, justru yang paling bawah ini yang menurut saya ya yang Jokowi itu yang asli. Pembimbing utama menggunakan ketikan ya kan. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitronya juga menggunakan ketikan gitu loh. Kok pikiran kalian ini malah terbalik gitu loh. Aduh, gimana gini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar ijazah palsu nih ya. Bapak kita kuliah di UGM tahun 1980, ngambil jurusan teknologi kayu kehutanan ya. Ijazahnya transkripnya ada di QM, jangan bilang-bilang palsu. Nah, terus ini guys, di akhir semester berteman dengan Ibu Iriana dan akhirnya menikah. Nah, ini guys, fotonya Bapak Jokowi sama Ibu Iriana. Fotonya masa kuliah ada guys ya. Ini Bapak Jokowi masih kumisan pakai kacamata. Ya, jangan keluar ijazah palsu stop. Karena kenapa? Udah terbukti ada foto-fotonya masa kuliah ya guys ya. Stop, bilang adili Jokowi, stop. Aku sakit hati, aku emosi ya. Berhenti dan stop ya. Nah, ya kan? Katanya netizen barusan gitu. Nah, Pak Jokowi itu benar-benar kuliah gitu. Iyalah, benar-benar kuliah dan bertemu Ibu siapa tadi namanya? Ibu Iriana gitu di semester akhir. Atau gini aja lah, gampangnya. Seperti yang disampaikan oleh netizen tadi. Kalau menganggap ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, silahkan datang ke universitasnya ya yang menerbitkan. Udah serang habis-habisan di sana karena pihak universitas itu mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi itu asli gitu loh. Nah, kalau mereka sudah mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi asli, domainnya bukan di Pak Jokowi lagi, tapi di pihak universitas gitu loh. Ya silakan kalau kalian menganggap ijazahnya palsu, ya serang universitasnya yang menerbitkan ijazah tersebut, bukan Jokowinya ya. Lanjut. Kita akan diskusi tentang temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui udah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya. Dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, untuk bahas ini kita menarik sekali kalau misalnya kita akan dengar dari
Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHM yang juga ahli hukum dan tentunya nanti akan bicara bagaimana dari sisi hukum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ahli forensik digital namanya Rismon Hasiolan Sianipar menemukan. Gitu. Kira-kira bagaimana ceritanya kok bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru ya? Dan Bambang ya. Bambang dan bahkan dia membuat buku kan Jokowi Undercover. Betul. Ya kan? Bahkan Bambang itu menduga tidak hanya ijazah sarjananya, ya kan, yang diduga tidak asli, alias palsu itu, tapi juga SMA ya? SMA-nya juga bermasalah seperti itu. Bahkan dia melakukan investigasi, ya kan. Nah, itulah investigasi itulah yang dia tuangkan dalam bukunya, ya. Dan berulang kali, ya kan. Nah, bahkan terakhir dia bersama-sama dengan Gus Nur, yang akhirnya juga mereka dianggap mau menyebarkan berita bohong. Ya, pada waktu itu kan Jokowi masih presiden. Iya, masih Sehingga berkuasa. dia instrumen hukum dia bisa kendalikan, dia bisa inilah macam seperti itu. Nah, sekarang bahwa alumni, jadi ini alumni UGM sendiri. Si tadi Simon tadi ya. Iya. Ya Ya. kan? Rismon Hasiolan Sianipar. Ya. Respon ini alumni IT UGM dan ahli forensik digital kan. Dia berdasarkan pendekatan saintifik seperti itu. Pendekatan saintifik juga Pak Edi. Bahwa apa yang tertulis di ijazahnya, saya nggak mengerti ya kan. Apa yang tertulis di ijazahnya pada waktu ijazah itu keluar, produk tulisan itu atau font bentuk ya apa istilahnya? Ya, jenis huruf. Jenis huruf itu belum ada, ya kan? Jadi jenis huruf yang tertulis di ijazahnya melampaui, mendahului jenis huruf yang belum ada seperti itu. Betul. Maka dia tadi menyatakan dengan meyakinkan betul bahwa juta persen, 100 miliar. 100 miliar persen, ya kan, itu menunjukkan bahwa angka yang dibuat itu sungguh fantastis dan bombastis. Begitu keyakinannya sudah sampai ke ubun-ubun seperti itu. Nah, kita tidak bisa berhenti di situ, Pak Edi. Sebenarnya kan pada waktu sidangnya Gus Nur juga, kan sidang pidana, Iya. ya kan sidang pidana itu. Nah, kalau sidang pidana itu kan, kalau menurut keterangan sahabat kita Bang Egy Sujana itu, jaksa gagal menghadirkan ijazahnya aslinya Jokowi, yang dia bawakan kopi yang legalisir, ya kan, seperti itu. Ya, kopi legalisir itu harusnya kan gampang, sederhana. Kalau misalnya asli ya. Kalau memang ada, gitu, apa susahnya? Gitu. Iya. Atau kalau dia nggak mengadakan kan dia selalu menggunakan Jokowi ini kan menggunakan simbolik. Dia panggil aja satu-satu anak-anak atau apa hadiah. Ini lihat nih ijazah saya asli atau palsu nih. Kalau yang dapat menebak saya kasih sepeda. Kenapa itu nggak dilakukan? Ya, kan? Amin Rais coba sebergampang dia bawa ijazahnya dia tunjukkan kan juga seperti itu. Artinya memang patut diduga keras, memang dia nggak punya. Bahkan ijazah itu adalah ijazah orang lain yang ditempelkan. Dugaan itu kalau berdasarkan keterangannya Bambang. Tapi kalau ini, nah ini lebih jauh lagi Pak Edi. Ya, Rismon. Bahwa Rismon ini menemukan ini adalah produknya, ini kan artinya diketahui oleh kampus Pak Edi. Kalau seperti itu, kan ponsnya kalau seperti itu. Berarti pemalsuannya ini bisa-bisa diduga di kampus. Tapi saya nggak yakin. Sebegitukah UGM ya kan melakukan hal itu, jadi tidak yakin ini memang dipalsukan di luar baru mendapat legitimasi. Karena betul kita tahu orang dekatnya Jokowi ini mantan rektor UGM, Ratik kan, Seknek ya. Nah, oleh karena itu menurut saya apalagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi jabatannya kan, kenalah memang UGM mendeklir betul berdasarkan temuan, ya kan dia harus terbuka, undang bila perlu si Respon ini, undang, paparkan dong, dan terbuka. Karena kan ini memang saintifik pendekatannya. Karena pada waktu itu apa istilahnya, fontnya itu, hurufnya itu kan udah pakai Times New Roman. Times Roman, siap. Times New Roman kan. Times New Roman itu adanya tahun 91. Sedangkan ijazah ini tahun 85. Bayangkan seperti itu, mendahului dia. Nah, jadi ini memang menurut saya harus diminta pertanggungjawab. Kalau ini hanya diproduksi pemalsuannya, itu di luar, berarti yang di luar. Tapi kalau yang ikut merekayasa ini pihak kampus, saya kira ini betul-betul mencoreng betul. Dan harus dinyatakan betul yang terlibat itu, ya kan, harus dihukum Pak Eri. Konsekuensi hukum. Kalau Pak Jokowi ini kan nggak mungkin lagi dia perbuatan ini kan kalau itu kan menjadi perbuatan tercela. Ya kan di-impeach harusnya, tapi kan dia sudah nggak menjabat. Tapi masukkan di kategori tindak pidana saja. Kalau gitu, kalau misalnya udah nggak menjabat, apakah dengan kain palsu ya ijazahnya, dengan demikian dia nggak memenuhi syarat waktu jadi presiden, perlu hukum selama 10 tahun bagaimana ya? Itu bisa menimbulkan debatable Pak Eri. Capek kita nanti Pak Eri. Capek banyak sekali. Pro kontra yang lain-lain. Tapi ya sudahlah. Menurut saya hukum ini kan berjalan ke depan.
cabut saja hak-hak dia sebagai presiden, mantan presiden. Hak Kan mau dikasih rumah macam-macam dan sebagainya, cabut. Dan dia umumkan, dipermalukan dia, harusnya dinistahkan senistah-nistahnya. Gitu. Maksudnya selain penjara pidana ya? Iya, seperti itu Pak. Karena Karena pidana dia telah mengelabui, telah membohongi, ya kan, ratusan juta penduduk Indonesia. Artinya di sini ada letak kesalahan juga. KPU juga harus minta pertanggungjawaban juga. Pasti. Mulai dari KPU mana yang menggunakan ijazah tersebut. Kan artinya dia tidak menampilkan ijazah aslinya. Harus kan di cross check seperti itu. Betul. Kalau misalnya gitu, selain nanti dia dipidana penjara, karena ini kan pidana betul ya, kriminal gitu ya, pemalsuan Tapi macam-macam. ringan ini pemalsuan Pak Eri. Hah. Kan kita maunya banyak hal ya kan. Iya, maksud itu kan salah Harusnya, satu. tapi sistem kita kan tidak mengandung sistem pemidanaan akumulatif kan. Oh, Ya kan, itu. kalau itu ditambah bisa ratusan tahun model kayak di Amerika. Kalau kita kan tidak mengambil pembinaan alternatif. Jadi apa nih hukuman yang paling setimpal gitu? Ya saya kira di samping ini harus dibongkar juga hal-hal yang lain. Dia penuh dengan kebohongan. Makhluk ini penuh, dan kita minta juga harus pertobatan nasuha, tobat nasional orang-orang yang selama ini memberikan dukungan. Nah, itu. Artinya tertipu dia. Termasuk UGM. UGM termasuk ya? Ya. Enggak, ya habis yang kita nggak habis pikir nih ya, bahasanya kalau bahasa sekarang kan ternak-ternaknya Jokowi ini kan seperti nggak sadar-sadar gitu bahwa Ya, presiden ini karena mereka mungkin dapat menikmati, takut tergulung juga Pak Eri. Jadi benteng terakhir mereka itu di Jokowi gitu. Iya. Menarik ini. Jadi kita berharap sekali nanti. Iya, kita berharap betul. Ya sudah, usut saja. Pak Jokowi simpel, kalau yang punya tunjukkan. Bawa ke pengadilan nih, Iya, ya. kayak gitu. Ya, tapi kalau saya udah nggak percaya. Ini dari sejak awal penuh dengan tipu muslihat, sejak awal penuh dengan kepalsuan. Ya kan? Mulailah masalah SMK, ya kan? Banyak sekali janjinya. Kabinet ramping, tapi kabinet besar. Banyak sekali ya, betul. Tidak mau impor, tapi impor. Ini kalau misalnya dari sisi tahapan-tahapan ini kan Rismon bagaimana untuk menindaklanjuti ini? Kalau saya Rismon kira melapor, sudah terbuka. melapor ke polisi. Ya, Polri ada baiknya, Rismon, dan pihak Kajamada, kampus Kajamada UGM memanggil Rismon. Oh gitu, panggil Dan dulu. untuk itu tunjangan apapun yang ada diberikan negara kepada Pak Jokowi tunda dan sementara waktu. Kalau memang terbukti cabut ya. Masih proses berjalan ya. Iya. Asli kalau UGM manggil, kemudian UGM harus secara terbuka menyatakan bahwa ini palsu. Dan banyak sekali kemarin juga pendukung-pendukungnya sampai KUR juga ya. Iya. Mungkin dia sempat kuliah kali ya, cuma nggak menyelesaikan. Nggak selesai ya. Ya, tapi kalau misalnya UGM sudah menyatakan ini palsu, Kuliah itu kan ada orang Pak. ada temennya. Ada teman. Masa dia kuliah sendiri gitu. Walaupun tahun 85, tahun 70-an masih itu kan masih ada daftar buku sambu itu Pak. Oke. Saya yang SD aja Pak tahun 74 gitu, Pak. Masih ada ya, teman. 74 masih ada buku kumpul-kumpul, dan teman-teman saya masih ada juga dulu buku Namanya? kumpul. Padahal itu di Kota Palembang. Ini kan dia di Gajah Mada. Jogja itu luar Jogja. biasa besar gitu ya. Oke, menarik ini. Jadi kita berharap sekali mungkin kalau UGM sudah selesai memanggil Rismon, kemudian apa? Laporkan ke Balikrim atau kemana gitu kan, langsung dipanggil Jokowi ini, diminta pertanggungjawabannya gitu kan kira-kira secara hukumnya. Mudah-mudahan ini tindakan lebih lanjut dari kepolisian yang penegak hukum terhadap palsunya ijazahnya Jokowi ini ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa sekalian. Kita akhiri bincang-bincang kita tentang ijazah palsu Jokowi yang 100 miliar % palsu. Menurut Rismon. Menurut Ismon. Nah, ini hasil daripada forensik digital gitu ya. Digital forensiknya Ya, dia. iya, menarik. Terima kasih pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kali Pak. Panjang kali lebar sama dengan luas ya kan. Kurang lebih 9 menit lebih ya. Kurang lebih isinya yang gedabrus ya kan. Fix ahli digital forensik 100 miliar % ijazah Jokowi palsu. Yang palsu sepertinya adalah kemampuan Anda, Pak. Anda menganggap ya ahli ya kan. Kemudian bikin podcast berdiskusi macam orang hebat ya kan. Itulah yang palsu karena kemampuan Anda nggak seperti yang Anda sampaikan. Ya gimana ceritanya ya kan, digital forensik menganggap bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu hanya berdasarkan font. Sementara pihak universitas yang menerbitkan ijazah tersebut sudah mengklaim sudah mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi asli. Kalau kalian masih ngotot, kan berkali-kali sudah saya katakan ya di konten-konten sebelumnya. Kalau kalian masih ngotot menganggap ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya kan? Jangan menyerang Jokowinya, karena Jokowi ini adalah penerima ijazah. Penerima ijazah, bukan pembuat ijazah. Yang membuat adalah, yang menerbitkan adalah pihak universitas.
ya silakan diserang habis-habisan itu universitasnya, suruh membuktikan, gitu loh. Karena domainnya bukan di Pak Jokowi lagi. Ketika Pak Jokowi punya ijazah yang dikeluarkan oleh UGM ibaratnya, kemudian Universitas UGM mengklarifikasi ijazahnya asli, sudah selesai di situ domainnya Pak Jokowi. Domainnya sudah dilempar ke pihak universitas. Kalau misalnya kalian meragukannya, ya silakan itu dibuktikan, silakan itu diserang pihak universitas, gitu loh. Ya, lanjut. Dibanding dengan orang pelangak pelongo, lalu si pelangak pelongo yang mendapat anak abah ini dia bilang kenapa sampai saat ini, kata dia masih heran dengan para buzzer setiap kali dia membahas masalah ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo. Dia bilang para buzzer semua bermunculan keluar, langsung komen di video dia. Katanya, aku pun heran kenapa mereka ini ada apa rupanya. Terus dia bilang, setiap aku membahas tentang ijazah palsu, ya maksudnya ijazah palsu Pak Jokowi, ada yang komen, nggak masalah itu ijazah palsu, nggak apa-apa, yang penting kerjanya bagus. Dia bilang, kok nggak masalah, dari mana? Orang sudah pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, kok dibelain, maksudnya gitu. Buat kawan abah, ya, kalau kau membahas masalah ijazah palsu Pak Jokowi, ya kan, kau punya bukti nggak kalau Pak Jokowi itu ijazahnya palsu? Kalau ada orang komen di video kau, bukan berarti mereka buzzer. Mereka orang yang mencintai mantan presidennya, yaitu Joko Widodo. Yang mereka maksud itu kau sebenarnya nggak nangkap. Kau ini kan perasaannya kan pintar. Ya, padahal yang dimaksud komen-komen pecinta Bapak Jokowi, kau punya ijazah, ya, sampai profesor, tapi kau tak boleh bekerja, percuma, itu maksudnya. Cuman karena kau memang pembenci Bapak Joko Widodo, jadi kau nggak senang kalau seandainya ada orang menasihati kau. Seharusnya kau berterima kasih, karena apa? Orang mengingatkan apa yang kau buat di video-video kau itu, memfitnah Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, itu adalah perbuatan yang salah. Kau bilang kan, orang udah sekolah ya puluhan tahun, menghabiskan uang ratusan juta, ya kan? Habis itu orang itu asli cerdas, ya kan? Pasti nggak terima. Dibandingkan kau bilang orang yang pelangap-pelongo, lalu si pelangap-pelongo yang mendapat posisi enak, kan gitu. Maksud kau orang yang berpendidikan tinggi, ya kan? Yang udah puluhan tahun sekolah, mendapatkan gelar, ya, kalah dengan orang yang tidak punya ijazah. Yang kau sebutkan tadi kan pelangap pelongo. Kau bilang ya nggak fair lah. Terus kau bilang ijazah palsu harus benar-benar diselidiki dan diadili. Mantap, salam perubahan. Kalau kau punya bukti konkret bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu, kau sendiri yang lapor, bawa ke pengadilan. Kalian kan selama ini cuman omong-omong aja, nggak punya bukti menuduh. Kalau kau nggak punya bukti, jatuhnya fitnah. Kau kan tahu, kau ini muslim. Fitnah itu lebih kejam. Terus kau menyebutkan Pak Jokowi si pelangap-pelongo. Apakah kau sudah bercermin diri? Apakah kau lebih ganteng dari Bapak Joko Widodo? Ya. Aduh, sebelum kita mengatai orang lain pelangap pelongo, sebaiknya kita bercermin diri dulu. Orang yang kau sebut pelangap pelongo itu, ya setidaknya dia sudah menjadi orang nomor 1 di negara Republik Indonesia ini 2 periode. Lah kau sendiri, yang katanya paling ganteng se-Indonesia, jabatan apa yang kau punya? Sesama manusia, ya, tidak boleh menghina. Walau seganteng apapun kau, jangan menghina orang lain. Karena kita semua di dunia ini, ya, itu Allah yang menciptakan. Jadi ngapain harus menghina orang lain dengan menyebut orang lain dengan pelangap pelongo, sementara diri kita sendiri pun lebih rendah daripada orang yang kita hina. Lagipun
ya, aneh kalian ini. Kalian mati-matian membela Anies Baswedan, merendahkan Bapak Joko Widodo. Yang kalian bela itu bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Sementara yang kalian hina, kalian rendahkan, kalian fitnah, itu adalah mantan presiden di negara Republik Indonesia ini. Yang levelnya jauh ya di atas Anies Baswedan. Anies Baswedan bukan siapa-siapa, cuma mantan gubernur. Ini mantan orang nomor 1 di Indonesia. Itu yang mau kau sebut pelangap longo. Jadi kusarankan sama kau, sebelum kau mengatai orang, merendahkan ya pemimpin di Indonesia ini dengan sebutan pelangap longo, bercermin diri dulu. Apakah kau ini ganteng kali, brother? Ya, memang pendukung Anies ini kalau nggak fitnah, merendahkan, menghina, mencaci maki, cuman itu yang kalian bisa. Kalau kita pendukung Joko Widodo, itu semua bicara fakta, realita. Pendukung Joko Widodo itu rata-rata cerdas, nggak seperti kalian gini. Pendukung Joko Widodo tidak pernah menghina orang, merendahkan orang lain. Nggak kayak kalian. Mantan presiden yang harusnya kau hormati. Ya, ini kau bilang pelangap longo. Jadi aku sarankan sama kau, belajar agama, biar kau tahu cara menghormati pemimpin dan biar kau tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Sebelum kita ya menghina orang lain dengan mengatakan pelangap longo, coba bercermin diri dulu. Supaya orang lain tidak tertawa. Mudah-mudahan dengan video ini ya kau mendapat hidayah lah. Tidak lagi menghina orang lain. Sebaik-baiknya manusia, ya, jadilah manusia yang berguna untuk orang lain, yang tidak suka membuat fitnah, yang tidak suka merendahkan, apalagi mencaci orang lain. Iya, sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana ya kan. Sebetulnya ya karena kau itu benci Pak Jokowi gitu loh. Jadi apapun yang dikomentari netizen yang tidak sesuai dengan keinginan kau, harapan kau, kau merasa tersinggung dan lain sebagainya. Padahal juga sama. Para pendukung Jokowi yang sering membuat konten misalnya ijazah Jokowi asli ibaratnya gitu ya. Juga sama sering diserang oleh para pembenci Jokowi ya kan. Tapi kami ya kan, para ternak-ternak Mulyono ya kan, santai-santai aja lah. Kenapa? Karena kami merasa Pak Jokowi itu menjadi presiden itu secara sah dipilih oleh rakyat tanpa ada upaya kecurangan apapun ya. Dan kami sampai saat ini meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli ya, baik SD, SMP, SMA, kuliah, TK mungkin kalau ada, PAUD kalau ada, asli. Kenapa? Karena ijazah Pak Jokowi ini sudah pernah semacam diaudit lah ya, dianalisis oleh tim penerima berkas pendaftaran gitu ya, KPU Jakarta dan juga KPU Pusat gitu loh. Dan mereka tentu sudah melakukan klarifikasi, mereka sudah melakukan semacam observasi, analisis gitu ya. Dan mereka hasilnya ijazah Pak Jokowi itu asli gitu loh. Iya, gitu. Jadi ketika kami membuat konten gitu ya, perimbangan ketika Pak Jokowi itu dituduh ijazah palsu, kemudian kami membuat konten-konten perimbangan yang tujuannya itu ya menyeimbangkan opini bahwa ya ijazah Pak Jokowi itu asli. Kami juga sering dihina gitu loh, kami sering diserang. Coba itu tengok itu di kolom komentar konten-konten kami ini ya kan. Kalau membahas tentang ijazah palsu, selain banyak yang mendukung, banyak juga yang menghujat kami, tapi kami santai-santai aja. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang berasal dari Solo yang menunjukkan foto gerbang UGM di tahun 80-an dan juga foto Jokowi bersama Ibu Iriana pada saat wisuda. Kalau tidak salah loh ya. Kalau misalnya salah ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi ya. Kalau masih dianggap palsu lagi ya silakan cek ke universitas yang bersangkutan ya. Saya nggak ngerti sebetulnya orang-orang dungu ya, super dungu promek ya dengan EQ 78 ya dari RT 16 RW 24 ini
Sebetulnya itu sudah separah apa sih dungunya gitu loh. Kok tidak bisa menerima fakta yang ada gitu, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kalau ragu silakan cek ke pihak universitas. Karena pihak universitas sudah mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Jadi domainnya udah dilempar nih. Bukan di Jokowi lagi domainnya, tapi di pihak universitas. Silakan diserang habis-habisan, suruh membuktikan keasliannya kalau memang dianggap palsu. Bukan Jokowi lagi yang kalian serang seharusnya ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar ijazah palsu yang tidak pernah ada habisnya. Ini sebetulnya keuntungan bagi Jokowi, yaitu dirinya akan terus menjadi trending topik di negeri ini ya, selalu dibicarakan oleh masyarakat dan diingat segenap rakyat Indonesia tanpa harus mengeluarkan biaya branding image yang cukup mahal gitu ya. Makanya saya sebetulnya nggak ngerti gitu. Kenapa betapa bodohnya gitu si para pembenci Jokowi. Katanya kalian benci Jokowi, tapi kegiatan kalian, tuduhan-tuduhan kalian itu secara tidak langsung telah membuat Jokowi semakin bertahta di hati masyarakat, ya kan? Semakin viral, semakin trending topik, ya kan? Seharusnya kalau kalian benci, berhenti menyerang Jokowi, ya. Dan yang terbaru ijazah Jokowi dibanding-bandingkan dengan ijazah orang lain yang lulus di tahun yang sama katanya tadi ya, kalau nggak salah. Katanya ijazah Jokowi kelihatan palsunya karena nama pembimbing utama skripsinya itu sudah diketik. Nah, sementara di tahun yang sama itu katanya masih ditulis dengan tangan. Waduh, apalagi ya tuduhan kalian ini ya. Pasti ujung-ujungnya nanti hanya editan ya kan, dan nggak bisa membuktikan. Karena kalian itu kalau nggak bisa bacot, ya kan, menyebarkan hoax atau termakan hoax, cuma 3 itu, ya nggak ada lagi. Ya iyalah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.